Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menggelar sidang pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Sidang pleno tersebut resmi menetapkan nomor urut dari pasangan Anies Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan nomor urut terhadap 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pemilu 2024 mendatang. Penetapan tersebut berlangsung pada rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut peserta pemilu 2024. Sidang digelar di kantor KPU Republik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023 malam dan dibuka oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 November Haji Prabowo Subianto tahun 2023 adalah kegiatan dari bagian dari tahapan pemilu, yaitu pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden, wakil presiden peserta pemilu tahun 2024. Pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, masing-masing Cawapres mengambil nomor urut antrian sesuai dengan waktu pendaftaran Capres dan Cawapres yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023 lalu. Setelah mendapatkan nomor antrian, ketiga pasangan dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Caimin mendapatkan nomor antrian pengambilan undian pertama, yaitu nomor 8, diikuti oleh Mahfud MD mendapatkan nomor 10 dan Gibran memperoleh nomor 14. Berdasarkan nomor tersebut, maka pengambilan nomor urut dimulai dari nomor antrian paling kecil. Setelah ketiga pasangan mengambil nomor urut, diputuskan nomor 1, yaitu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 dengan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keputusan KPU tersebut bernomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilu 2024. Dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari beserta dengan jajaran Komisioner KPU Republik Indonesia. Menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2023. Polri telah menerbitkan surat telegram kepada jajarannya agar dapat menjamin netralitas pada pemilu 2024. Surat ini ditujukan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri yang memilih untuk berpolitik praktis dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Polri telah menerbitkan surat telegram nomor 2407-10-2023 kepada jajarannya untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komjen Pol Fadil dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI menyampaikan bahwa surat tersebut dikeluarkan dengan tujuan mencegah pelanggaran anggota Polri yang memilih untuk berpolitik praktik dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah menegaskan sikap netralitas institusi Polri dalam tahapan pemilu 2024 guna menciptakan suasana pemilu yang damai dan aman. Apabila nantinya ditemukan ada pelanggaran aparat yang tidak bersikap netral, pihaknya tidak segan-segan untuk memproses oknum tersebut dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Oleh sebab itu, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan
kepada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam ST nomor 2407 10 Romawi tahun 2023 yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan bahwa netralitas aparatur sipil negara dan TNI serta Polri harus tetap dijaga pada pemilu 2024 mendatang. Wapres menegaskan penyelenggaraan pemilu sudah menjadi komitmen bersama bahwa pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum kian dekat membuat masyarakat menuntut adanya netralitas oleh aparatur sipil negara serta jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu pada pemilu kelima yang telah terselenggara di era reformasi ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta agar netralitas pemilu dapat terus dijaga oleh para aparat negara. Wapres juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu sudah menjadi agenda 5 tahunan di Indonesia yang ekosistemnya sudah terbangun dengan konsep jujur, adil, dan rahasia sehingga diharapkan dapat terselenggara dengan lancar dan kondusif. Karena itu semua petugas, aparat, ASN, TNI, Polri semuanya sudah ada aturannya untuk bersikap netral. Ya. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, dan karena itu kita memang meminta supaya di lapangan para petugas kita, pelaksana kita, baik dari TNI, Polri maupun dari ASN, itu harus menjaga netralitas. Sejalan dengan hal tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan komitmen penuh jajaran TNI yang berpegang teguh pada netralitas jelang pemilu 2024 mendatang. TNI tetap teguh pada tujuan untuk netral dan netral itu sudah kita tekankan kepada seluruh jajaran. Ya kalaupun ada oknum, nah itu bukan perintah atasan dan bukan komitmen kita. Ya kalaupun ada mungkin ya oknum namanya. Kalau sampai ada tidak netral, tapi kita sudah sampaikan pada seluruh jajaran untuk netral tadi. Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo juga mengungkapkan keutuhan bangsa merupakan prioritas bagi kedaulatan negara yang diwujudkan melalui upaya penuh sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat. Listio meminta jika masyarakat menemukan pelanggaran agar melapor oknum tersebut disertai dengan bukti yang cukup. Tersebut ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses, namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.